wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak pisah sekalian. Pada hari ini Pak Yulono akan menerangkan mengenai bab 5 tentang mewaspadai berbagai macam ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menerangkan bab 6, yaitu mengenai berbagai ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ancaman yaitu usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, terutama keutuhan wilayah negara Indonesia. Jenis-jenis ancaman. Jenis ancaman ada dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Kalau ancaman militer yaitu ancaman yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara. Sedangkan non-militer yaitu ancaman yang bersifat non-fisik yang tujuannya adalah tentang ideologi, sabotase, informasi, dan lain sebagainya. Contoh ancaman. Satu, ancaman militer meliputi agresi negara lain. 2. Pelanggaran wilayah. 3. Sabotase. 4. Spionase. 5. Pemberontakan bersenjata. 6. Perang saudara. Sedangkan contoh dari ancaman non-militer, 1. Yaitu separatisme. Yang kedua, kerusuhan di suatu wilayah suatu negara. Yang ketiga adalah pertikaian antar kelompok, baik kelompok etnis atau kelompok-kelompok yang lain. Ancaman kedaulatan nasional dapat dikategorikan yaitu ada dua. Yang satu, berdasarkan asal datangnya ancaman, meliputi ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Sedangkan yang nomor 2, berdasarkan bentuk ancamannya. Bentuk ancamannya, satu adalah ancaman berupa fisik dan yang kedua ancaman berupa ideologis. Di sini pentingnya integrasi nasional, karena pengertian dari integrasi nasional adalah suatu proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian, keselarasan, kerukunan secara nasional. Contohnya adalah kerukunan suku, kerukunan antar suku, baik suku Jawa maupun suku yang ada di luar Pulau Jawa. Dan yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama yang sifatnya adalah heterogen. Usaha untuk mewujudkan integrasi nasional yaitu dengan cara satu adalah pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang letaknya di Jakarta. Yang kedua, sikap toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga, sikap saling menghargai, menghormati, dan merasa ikut memiliki daerah satu dengan daerah lain. Yang keempat, mau mempelajari budaya lain, baik itu berupa tarian, bahasa, adat istiadat yang ada di negara kita. Yang kelima yaitu tata krama yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Yang enam, letak wilayah yang sangat strategi yang luasnya kurang lebih 5.000.000 km persegi. Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia sebagai surganya dunia. Yang kedelapan, Indonesia memiliki keajaiban dunia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Dan yang ke-9, tanah air Indonesia ini adalah sangat subur sekali yang dikatakan sebagai tanah gemah limpah lojinawi. Di sini Pak Yulono memberikan contoh ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Gambar pertama adalah kasus narkoba yang beredar di tanah air Indonesia semakin hari semakin merajalela.
Yang kedua adalah kasus korupsi, yaitu petugas pejabat negara yang seharusnya melayani kepentingan masyarakat, malahan mencari keuntungan sendiri untuk kepentingan sendiri-sendiri dan maupun kepentingan kelompok, sehingga disinilah kasus yang sangat merajalela yang ditangani oleh para KPK. Yang ketiga adalah pesta party yang dilakukan oleh sekelompok kecil yang mempunyai kesamaan, kesepahaman, sehingga dengan pesta pora yang intinya adalah menghancurkan ideologi yang ada di negara kita. Keempat adalah harga sembako yang sangat mahal. Seharusnya pemerintah dengan jeli untuk memantau kondisi yang ada di masyarakat, terutama yaitu akhir-akhir ini yang sembako yang tidak semakin murah tapi semakin mahal, sehingga jangkauan masyarakat untuk membeli bahan pokok tidak bisa dikendalikan lagi. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan semuanya dapat dimengerti. Untuk itu nanti jangan lupa setelah berakhirnya kegiatan ini tolong diperhatikan mengenai link, yaitu mengenai Google Form. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan, semoga sukses. Sampai jumpa dan kita akhiri bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.